Kisah seorang mantan TKW di Taiwan, pengurus anak majikannya yang menderita disabilitas belakangan jadi sorotan. Ibunya lebih sayang anjing ketimbang anaknya. Satu bulan kamu pengeluaran buat dia berapa sih? Ya 3 jutaan dah ya, sama popok sama obat. Mobil Toyota Fortuner Ketua RT Riang Prasetya diduga sengaja diparet oleh orang tak dikenal. Mengecam perkataan yang berbau rasis yang dilakukan oleh Ketua RT Riang Prasetya. Santuy people, welcome back again bersama Nyonya dan Dua Topi Mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan diceklung, buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicek link. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Gimana ya? Udah kayak orang nggak bener belum aku? Iya benar. Yo, ya. Today kita sepertinya harus memberikan pengawalan lagi nih kepada Bapak RT Riang Prasetya karena katanya dapat teror nih gitu. Terus sama ada framing yang berkelanjutan gitu ya. Kemarin tuh beres tapi ternyata tidak beres. Judulnya doang beres gitu. Nggak tahu pembongkaran pun sampai sekarang masih belum dieksekusi dengan baik dan benar gitu ya. Kita akan highlight lagi. Dan yang kedua ini yang membagongkan, ternyata udah 2 hari ini rame viral. Ex TKW Taiwan yang pulang kebetulan satu kampung sama Mamang, orang Kerawang gitu ya. Dan dia pulang mungkin ini mengandung bawang kali ya. Dia membawa anak majikannya. Yang dalam tanda kutip bisa dibilang dibuang ya kalau sekilas tadi Mamang lihat ya. Karena disabilitas. Masalahnya nih si mbaknya dengan tulus ngebawa, ngerawat, tapi kan ya faktanya tetap butuh uang buat membesarkan gitu. Betul. Orang tua anaknya, hey tolonglah. Tapi biar lebih enak, biar lebih jelas kita langsung meluncur aja ke yang RT yang pertama ya. Jos. Kita buka dari ini yo. Mobil Ketua RT Riang dibaret OTK. OTK bukan otak, bukan otok gitu, tapi orang tadi kenal. Iya. Ceki Pebli. Play. Mobil Toyota Fortuner Ketua RT Riang Prasetya diduga sengaja diparet oleh orang tak dikenal. Dilansir dari Tribun Jakarta, tampak bodi mobil dibaret dari sisi kanan, depan hingga belakang. Kondisi baret itu tak terlalu dalam namun terlihat jelas. Kuasa hukum Riang mengatakan hal itu merupakan bagian dari aksi teror dan intimidasi kepada Riang. Hal itu disampaikan kuasa hukum Riang, Joni Wijaya Sinaga, di Pluit pada Kamis 1 Juni 2023. Riang mengakui beberapa pekan terakhir dirinya mendapatkan berbagai macam serangan dan upaya intimidasi. Sementara itu saat ini Joni mengaku pihaknya belum mengetahui dan enggan menduga pelaku di balik aksi itu. Namun saat ini Riang berharap adanya perlindungan hukum seiring polemik ruko yang masih bergulir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa pasti soalnya yang dalam tanda kutip yang mau dibenerin tuh kebiasaan jelek yang sudah jalan bertahun-tahun gitu ya gitu. Pasti akan ada sedikit banyak perlawanan, intervensi, intimidasi dari pihak-pihak yang mungkin merasa kalau ini terjadi ini gue dirugikan. Mungkin ya Kaum sakit hati sama Pak RT ya. Tapi ngomong-ngomong soal itu, ada juga demo baru bukan dari pemilik dan karyawan ruko. Tapi ada sebuah forum masyarakat gitu yang namanya, nanti kita lihat videonya kayak gimana. Dia berdemo mengenai yang aku bilang kemarin celetukan Pak RT yang aku bilang wah ini kepleset nih yang bilang soal pribumi itu. Sure. Nih yang katanya namanya Forum Bhinneka Jakarta mengecam rasisme RT Pluit Riang Prasetya. Jadi Forum Bhinneka Jakarta ini mungkin menganggap si celetukan Pak RT kemarin itu sebagai tindakan rasisme gitu yang dibilang nih kalau gue bawa pribumi habis nih gitu kan. Yang aku bilang wah kecelek nih, kegoreng nih, bener kan. Nah ini kita lihat kayak gimana videonya, ceki people. Play. Aku kira banyak. Oh banyak di belakangnya ada. Saya baca dulu. Ya salam kalingan. Bapak geser dikit Bapak. Halangin. Oke kelewatan jauh. Kami mengecam perkataan rasisme yang diucapkan Ketua RT 01103 Riang Prasetya. Hal tersebut sangat mencederai nilai-nilai Pancasila. Lanjut lagi. Lanjut. Itu apa selamat hari yang di bawahnya ada. Oh di belakangnya ada.
Bapak jangan berjajar begini gitu. Kalau mau agak jauhan jaraknya. Karena nggak kebaca gitu. Dari depan yang baca ini doang gitu. Kayaknya ini isinya beda gitu. Jadi better ada jauhan sedikit gitu. Betul. Biar ada jarak buat ngebacanya juga. Maksudnya sayang gitu udah nyetak spanduk kalau nggak kebaca gitu. Tanggal 1 Juni. Jadi kami mengecam perkataan yang berbau rasis yang dilakukan oleh Ketua RT Rian Prasetya. Ini sangat mencederai nilai-nilai Pancasila. Kami mengecam stop rasisme di Indonesia. Pancasila. Pancasila. Mungkin itu aja. Semoga ini didengar oleh seluruh kalangan. Kita menolak. Bu, ibu yang di sini, tolong. Ini lagi ngomong dengerin dulu, malah milih-milih makanan yang belah sini itu. Tuh. Malah milih-milih gorengan. Pancasila. Oh, ini di depan rukonya Pak RT. Oh iya, benar. Ingat, inilah Pancasila bahwa negara Republik Indonesia didirikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila. Dan kami meminta kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Pluit agar mencopot dan memberhentikan Saudara Rian Prasetya sebagai Ketua RT. Pancasila. Stop rasisme, tidak ada lagi rasisme. Pancasila. Oke, terima kasih. Atas ucapan yang dilakukan oleh Saudara Rian Prasetya yang berbau rasisme. Maka dari itu, di hari ini tanggal 1 Juni adalah Hari Pancasila. Jadi tidak ada lagi namanya rasisme di Indonesia. Stop, kita bicara rasisme. Kita semua adalah sama. Kita semua adalah warga negara Indonesia. Tidak ada lagi rasisme, tidak ada lagi orang boleh bicara di atas kepentingan suku, bangsa, agama, dan golongan. Ya kan? Kami mengecam, ya kan, ucapan dari Saudara Rian dan juga kami meminta kepada pihak terkait PJ Gubernur DKI, Wali Kota Jakarta Utara, Camat Penjaringan, dan Lurah Pluit agar segera mencopot dan memberhentikan Saudara Rian Prasetya. Nah, seperti apa? Jadi beredar di video ya, beredar di media sosial bahwa dia mengatakan nanti orang pribumi akan datang kemari. Itu di hadapan orang-orang banyak. Enggak deh, kemarin kalau nggak salah denger ya, mohon maaf ya, takutnya mama salah denger juga. Kalau nggak salah, ini kalau gue bawa pribumi ke sini habis nih lo gitu. Kalau nggak salah ya, gitu. Bumi, dia mengatakan pribumi. Pribumi ini siapa? Jadi tidak boleh dia mengatakan ini pribumi. Semua adalah warga negara Indonesia. Tidak ada lagi namanya pribumi atau non pribumi. Semua adalah warga Indonesia. Jangan ada kita bersikap membuat statement di hadapan umum berbau rasis. Itu nggak boleh. Itu ada videonya. Tuntutan apa yang untuk Rian Prasetya? Tuntutannya yang pertama agar Saudara Rian itu dicopot dan diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua RT dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait ucapannya dia yang berbau rasisme. Jadi dia mengucapkan pribumi gitu bang ya? Dia mengucapkan pribumi dan dia mengucapkan suku. Saya Wong Kitogalo. Saya Wong Kitogalo nih. Ya kan itu nggak boleh. Kita nggak boleh kita mengucap kita suku mana tuh nggak boleh. Tuh gimana tuh? Mamang suka ngomong Mamang orang Sunda tuh nggak boleh tuh Mamang. Tuh gimana tuh? Aduh. Gimana tuh Mamang gimana? Aduh Mamang berapa kali video Mamang orang Sunda bisa ditranslate atau Mamang gitu. Aduh anjir cilaka nih aku Lanjut lagi nya. Lanjut. Kita adalah warga negara Indonesia. Tidak boleh itu. Itu mencederai nilai-nilai Pancasila menurut kami. Menurut hemat kami dari Forum Bhinneka Jakarta. Saya kebetulan koordinator aksi dari Forum Bhinneka Jakarta, Muhammad Fayakun. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang beredar di video ini juga kan ada ibaratnya kayak bahasa apa dia menantang ya kan. Nanti ada pribumi mau datang. Ini maksudnya apa? Ya, jadi gini, kita jangan lagi terprovokasi seperti itu. Itu namanya kan upaya provokasi, ya kan. Jadi kami tidak terprovokasi dengan isu-isu itu. Yang kami nilai adalah ucapannya dia. Ini ada barang buktinya. Ini juga bisa kami sebagai barang bukti kita lapor ke Polda Metro atas dasar ya kan atas dasar dia melakukan ujaran kebencian. Itu kan nggak boleh. Sudah ada laporan atau mau melaporkan? Rencana kami akan melaporkan ke pihak berwajib, pihak Polda Metro Jaya. Bukti-bukti ada cuplikan videonya yang kami terima dari beberapa media. Video, ini ada videonya. Kami dapat videonya dan ini akan menjadi barang bukti. Ini videonya nih, ucapannya yang Prasetya.
Nanti yang melaporkan dari Presidium Pemuda Indonesia ya. Yang akan melaporkan adalah Forum Bhinneka Jakarta dan juga dari Presidium Pemuda Indonesia yang akan melaporkan si yang Prasetya ini. Ini videonya. Baik. Ini kan ada ucapan rasis nih. Ngomong-ngomong pribumi, ngomong-ngomong gitu galau, ngomong-ngomong suku kan nggak boleh kita. Baik. Ya, mungkin itu aja. Oke, makasih banyak Bang. Selamat. Waduh, aku gimana ya? Iya, kadang aku kalau ketemu sesama ngedenger orang ngomong bahasa Sunda, aku langsung refleks tuh. Mang, Sundanya di mana, Mang? Gitu. Iya, Sundanya dari mana kan? Jawa Barat banyak tuh daerah-daerahnya. Aduh, udah nggak boleh lagi. Gimana tuh, Nyo? Iya, aku juga gitu lagi kalau misalnya ada bapak-bapak ngobrol terus logatnya orang Jawa gitu kan, aku orang Jawa ya gitu, Jawanya mana gitu. Aduh, gimana dong? Aduh, nggak boleh lagi gitu. Aduh, gimana ya Santai People? Aduh, kalau kayak gini mah ya. Tapi ya kita lihat kelanjutannya, bakal ada kelanjutan atau enggak gitu, atau cuma sekedar ya meramaikan suasana aja gitu. Iya, sama yang aku agak bingungin ya, Mang ya. Kalau memang masalah kata rasis gitu kan, apa nggak cukup dia minta maaf dengan apa, misalnya denda atau apa gitu, kenapa harus dicopot dari jabatan gitu ya? Ya biar nggak jalan, biar nggak lanjut prosesnya. Gak tahu ya, biasanya kalau unsur kayak gitu tuh ada gimana ya, ada garis abu-abunya gitu. Ada garis abu-abunya, jadi ada kayak apa namanya, gray areanya gitu yang kayak berbeda perspektif, berbeda nangkep, berbeda juga artinya gitu. Cuman aku salfok tadi. Di waktu mereka demo di sini ya. Nah, kayak nggak asing deh sama apa sih desain ininya, bannernya gitu. Oh iya, satu vendor mungkin. Satu vendor ya, karena di situ juga ya. Mungkin memang ada percetakannya, ada hanya satu itu doang gitu yang desain kata-katanya gitu. Betul. Nggak asing sama yang demo pertama gitu. Iya. Oh. Iya kan? Oh mungkin di situ cuman itu doang kali ya, tempat yang terkenal gitu. Sama yang ready gitu, yang ready stock gitu. Iya. Ready stock. Mau demo ready stock. Lihat kali ready stock. Next. Nih, bahkan serangan berikutnya serangan berbentuk digital. Ada banner yang katanya dari RT sampai ke Senayan, berisikan foto RT Pluit Riang Prasetya. Yang apa ya, kayak banner partai nih, calon anggota DPRD Jakarta Dapil 3 nomor urut 1 Riang Prasetya. Padahal udah dicap nih hoax gitu. Iya, tapi gini deh. Kenapa? Kayak, kemarin foto ini nih kan buat menginfokan kalau Pak Riang ini dulu kuliah di hukum gitu kan. Betul, nyomot videonya, fotonya. Sama kalau misalnya mau dipikirin secara logika, apakah mungkin mau nyalonin jadi DPRD dengan foto yang zaman dulu? Ya kan? Itu harusnya biasanya Aldi Taher pun dengan foto terbaru dong, beserta atributnya kan, partai gitu. Betul. Yang ini mau di framing kalau yang aku tangkap dari maksudnya tuh sepertinya ini mau di framing. Jadi dibikin netizen itu mikir, wah pantes sosok negakin aturan gitu, mau nyalon gitu. Tapi itu dikonfirmasi hoax. Backgroundnya aja lihat merah tahu, lihat di rambutnya. Posok. Buka YouTube, ketik tutorial Photoshop, anjir ngebolongin background, pusing anjir. Next. Nih, nextnya ada statement sebelumnya yang bilang kalau Pak RT ngamuk karena belum dapat jatah dari si pemilik ruko. Ini langsung diklarifikasi. Ketua RT Riang Prasetya mengaku 3 kali hendak disuap, justru malah dibalik jadinya. Jadi klarifikasinya kalau gue tuh sebenarnya bukan nggak nerima, gue udah 3 kali disogok, gue nggak mau gitu. Ceki people. Play. Hari ini saya bersaksi 3 kali saya ingin disuap dan saya tolak. Ya, amplop coklat yang diberikan ke saya tolak. Oke, map ya, bukan map ya, amplop putih ya, isi cek saya juga tolak. Itu ingat loh ya. Saya tidak tahu isi cek itu berapa. Saya tidak tahu isi uang di dalam amplop coklat itu berapa. Tapi 3 kali Anda coba buat mengganggu saya. Saya tolak. Saya buka sekarang ini ya. Bentar, Mang. Kalau misalnya 500.000 emang pakai cek ya? Enggak sih. Enggak kan? Apa ngomong komen apa? Minum dulu gitu. Pak. Aku dari tadi aku udah gak merhatiin itu, sengaja gak memperhatikan. Mama malah komenin.
Iya, ya gimana ya? Aku ngelihat yang kelihatan gitu. Dia emosi, Mang. Iya, minum dulu biar reda emosinya gitu sama gitu dulu gitu, Pak. Lanjut lagi, Yo. Boleh dilanjut? Jangan coba-coba kalian sama saya. Demikian. Bapak tidak terlibat sama sekali banyak penunjukan kontraktor dan Tidak ada. Saya tidak tahu kontraktor namanya siapa, orangnya siapa, tidak tahu. Tapi ingat, jangan coba-coba nyogok saya. Nggak mempan, Pak, ya. Nggak akan mempan. Anda melanggar tetap melanggar. Gitu loh. Jangan coba-coba sogok saya. Demikian. Ya. Tidak usah disebut namanya, tapi yang merasa aja mau memberikan ke saya siapa. Silakan dicek. Saya nggak ngerti. Itu aja, saya nggak paham. Intinya, kalau bukan hak saya nggak mau terima. Berapapun nilainya. Karena itu bukan hak saya. Ngapain saya terima? Dan saya juga tidak tahu isinya berapa. Nggak mau saya. Ya sabar Pak, tenang minum air dulu gitu, tenang sabar. Dan ini di iNews pun bener dibahasnya soal katanya yang belum menerima amplop lah, soal sogokan lah, soal bergerak kayak gini karena nggak dapet jatah lah, meluncur. Just. Nih ada captionnya riang nih, demi Allah tidak ada uang setoran Rp1 pun. Tunggu, ini bagus nih editornya nih, iya, ada merah-merahnya. Di refleksinya doang ya, yang nempel ke jaket kan. Harus di grading sebenarnya, tapi ya it's okay, no problem. Ciki people. Play. Nah, ini yang kemarin. Yang Prasetya bersumpah tidak ada uang setoran Rp1 pun kepada dirinya. Aiman jadi wasit jadi kasihan. Bukan ujuk-ujuk, bukan karena misalnya mereka bayar setoran nggak sih ke Bapak? Gini Pak, kalau di lingkungan ini... Ini pertanyaan sederhana. Mereka bayar setoran nggak sih ke RT? Nggak ada setoran Pak. Sama sekali? Pak. Swadaya kan, swadaya ke RW Pak. Oh ke RW, swadaya jadi nggak ada sama sekali? Oh nggak ada, silakan. Jadi kalau dibilang, oh tidak ada. Pak RT karena nggak dibayar setoran terus nggak ada. Injak mereka dalam tanda kutip? Bawa ke saya orangnya. Hadapi saya sekarang. Orang jujur mah berani ya. Saya orang yang lurus, saya berani jamin. Demi Allah. Demi Tuhan saya, kalau saya ada Rp1 atau ditemukan saya meminta uang kepada warga yang tidak semestinya, ayo ketemu saya. Jangan berbicara tanpa fakta. Saya orang hukum, berbicara harus dengan fakta, dengan data. Itu dia. Jadi bisa dibilang kalau kita ngelihat statement yang beredar dari Pariangnya, clear bener-bener nggak ada faktor lain, cuma faktor yaitu udah kelewatan lo ngelewatin bahu jalan. Sebenarnya halnya sederhana. Iya. Cuman karena kerasnya pemilik ruko ditambah Pak RT yang ngikutin aturan yang ada gitu. Jadi alot sekali. Nggak jadi end game ini mah. Lanjut game, continue game gitu. Kita tinggal nunggu kabar berikutnya apakah ada intimidasi berikutnya yang diterima oleh Pak RT gitu. Jadi lah next level ini ya. Iya, kirain end game ternyata ada season 2 gitu. Sekarang kita lanjut ke ini nih Nyo, ex-TKW yang respect, meluncur. Nih Nyo, sampai di up di Tribun Wow. Oh, Tribun Wow official, kirain Tribun Wow apa Wow aja ini. Aku baca ya, cerita Siti TKW bawa anak majikan disabilitas Taiwan ke Indonesia. Ibunya lebih sayang anjing katanya dibanding sama anaknya karena anaknya disabilitas. Iya. Gokil. Ini sumpah. Ini anak beruntung banget ketemu Mbak Siti ini. Kayak gimana infonya, cek-cek people. Play. Kisah seorang mantan TKW di Taiwan pengurus anak majikannya yang menderita disabilitas belakangan jadi sorotan. Pasalnya, wanita bernama Siti itu rela memboyong anak tersebut pulang ke Indonesia setelah 6 tahun bekerja di sana. Siti mengaku tak tega hingga membawa anak bernama Sawang itu. Diketahui Sawang yang kini berusia 26 tahun adalah seorang warga negara Taiwan. Sejak lahir, Sawang mengidap Down syndrome. Dikatakan ayah Sawang sudah berusia lanjut sehingga tak bisa merawatnya. Semakin miris, ibunda Sawang menurut Siti malah lebih mengurus anjing daripada sang anak. Jadi habis lagu doang ke belakangnya, nggak ada yang lagi. Tapi Nyo, pertama respect sama thank you juga buat mas-mas YouTuber ini meluncur. Nih Nyo, Faisal Soh. Yang dia yang pertama mengangkat kalau nggak salah nih, ngeviralin nih di 2 hari lalu dia dia kontenin, dia publish gitu. Jadi mohon izin Mas
beberapa menit, mungkin 1 menit 2 menit tuh ada beberapa videonya yang kita react untuk kita cari tahu kenapa masalahnya. Tapi buat Santuy People yang pengen tahu detail jelasnya, langsung ke YouTube-nya Faisal Soh nih, di video yang 2 hari lalu nih, kisah Siti Purna. Karena respect, kita subrek dulu. Sekarang back to the TikTok. Just Ninyo, teasernya diposting juga sama akun TikToknya nih 2 hari yang lalu sebenarnya, cuman baru lewat FYP tadi gitu, makanya Mamang baru nih. Kisah Siti Purna, TKI Taiwan, merawat remaja Down syndrome Taiwan sampai dibawa pulang ke Indonesia. Tuh aku ngebales, kok izin videonya ya gitu. Ceki People. Play. Jadi namanya Xiawang, dia warga negara Taiwan. Nah ini Mbak, kamu gimana sih sampai dia bisa di sini gitu? Awal cerita kamu dulu TKW ya? Iya. Merawat dia? Berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Jagaan dia doang? Antar sekolah. Pokoknya seharian di sekolah sama dia. Kenapa dia bisa sampai di sini? Ya awalnya saya mau pulang. Pas kayak gitu kan sama bos, coba katanya kalau bisa jangan pulang kayak gitu. Kan banyak kemajuan kok. Dulu nggak bisa jalan, bener-bener nggak bisa jalan di Papa 2. Nah Papa 2 sampai terus badannya juga kuning. Nah lambat tahun dia banyak perubahan sama saya, bisa jalan tanpa digandeng, cuman tangan doang kayak gitu. Badannya pun normal, nggak kuning banget kayak gitu. Saya bawa ke Indonesia, saya jaga di sana. Dianya nangis tuh pas sebulan kemudian, gak ada pilihan lagi Tati, saya titip kamu, jaga kamu. Kalau saya kasihin ke kakaknya nggak mungkin gitu. Kenapa emang sama ibunya? Megang kakaknya gini aja, kakaknya gitu nggak mau. Kalau kita nonton bareng Titin ya. Ibunya? Ibunya. Lebih sayang anjing ketimbang anaknya. Lebih sayang anjing ketimbang anaknya. Jadi guys, tadi saya udah ngobrol sebentar sebelum kita take video. Saya bilang, apa kita kembalikan ke Taiwan aja? Dia malah nangis, maaf ya. Soalnya ya udah deket ya, soalnya hubungan udah deket, dia udah tahu keluarganya. Kalau dia kembali ke Taiwan, apa yang akan dilakukan keluarga terhadap dia, mbaknya ini yang paling tahu. Nah, namun gila ya. Mungkin papahnya udah tahu gitu, daripada di sini nggak dianggap gitu sama kakaknya sama mamahnya. Udah Mbak, bawa kamu aja gitu ya. Iya, tapi gimana ya ortunya itu loh. Kan tadi bilangnya papahnya udah nggak bisa ngapa-ngapain katanya kan. Iya. Mamah sama kakaknya sih. Nyokapnya gitu. Lebih sayang anjing dibanding atuh gimana atuh. Duh anjir, bingung aku gimana ngelihatnya. Si Mbak Siti keren banget gitu kan, walaupun bukan anak kandungnya gitu. Iya. Sama ini aku nggak ngerti ya sejujurnya prosedurnya gimana, bawa dia kan dia warga negara asing, bawanya apa gimana, apa dipindah ke warga negaraan dulu atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Dan aku nggak tahu berapa biaya yang dikeluarin Mbak ini gitu kan. Iya. Kayak 6 tahun udah bekerja gitu kan, menghidupi keluarga yang ditinggalkannya itu kan. Terus pulang juga dia harus bawa juga buat itu. Aduh, baik banget sumpah Mbak Siti ini hatinya nih. Sampai tadi kan juga ditanya gimana kalau kita balikin ke Taiwan. Dia nggak rela, mbaknya nggak rela. Iya. Mbak Sitinya nggak rela katanya. Daripada di sana nggak dirawat, nggak diapain, mungkin di sini aja deh dia yang rawat gitu kan. Iya, sama ini loh. Nyokapnya nyuruh Mbak Siti bawa, apakah nyokapnya ikut memberikan tanggung jawab finansial? Enggak gitu. Jangan nyuruh bawa-bawa doang gitu kan, maksudnya butuh biaya gitu merawat tuh kan gitu. Kasihan si Mbak Sitinya. Mamahnya, mama Mas ini siapa namanya? Wesang siapa gitu? Sawang. Mamahnya blok, anjir pusing. Nih Nyo, nextnya Nyo. Nih Nyo. Iya. Kita bahas nih di sini ada pertanyaan juga soal biaya yang dikeluarkan Mbak Siti gitu kan. Terus katanya di negaranya di Taiwan tuh ada subsidi untuk masyarakat yang disabilitas. Kita lihat nih penjelasannya. Ceki People. Play. Semestinya ada bantuan dari pemerintah untuk biaya hidupnya mereka dan perobatan mereka. Jadi ada kayak pucu. Pucu itu apa sih bahasa Indonesia? Subsidi ya, subsidi dari pemerintah. Dan subsidi dari pemerintah ini akan diberikan kepada yang bersangkutan, si Xiawang ini. Ya kalau saudara gua yang ditahan tuh
yang sudah tua, cacat juga, dia masih tergolong kategori berat. Cacat tapi kategori berat. Itu sebulannya bisa dapat sekitar 28.000 atau sekitar 15 juta per bulan untuk biaya hidupnya dia dari pemerintah. Nah, dia di atas berat. Tulisan tuh cicong. Cicong itu artinya sangat berat. Ci itu sangat, cong itu berat. Dan kali ya. Biayanya apakah diberikan orang tuanya dia kepada dia? Ada nggak? Nggak ada. Pertamanya aja datang ke sini. Pertamanya aja, terus terakhir ini biaya yang semestinya dia terima juga dia nggak terima sama sekali. Enggak. Itu pun kalau kan dia harus minum obat. Tiap hari harus minum obat. Dia kan penyakitnya kejang. Satu bulan kamu pengeluaran buat dia berapa sih? Ya 3 jutaan dah ya, sama popok sama obat. Popok, obat itu obat apa? Kejang, dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum konsumsi obat dia down. Oh. Nggak lepas dari obat itu. Obat satu bulannya berapa duit? Ya kalau itu 1.200.000, orang 1.300.000, nggak tentu apa yang dia ini. 3 juta juga. Ya. Jadi guys, kalian mau tahu nggak sih kakaknya ini usaha apa? Saya tunjukin ya. Jadi kakaknya ini ya buka toko kecil-kecilan di ya bisa dikatakan di sini juga bukan kota ya. Kota masih jauh ya. Penghasilannya mungkin ini ya, kalau bisa dikatakan penghasilan yang kamu dapat itu harus semua ke dia ya. Ya dan kamu sendiri posisinya ada anak? Anak 3. Itu pun dibantu sama neneknya. Neneknya? Iya. Ya ampun. Sama neneknya. Saya masih dibantu sama mama. Tapi dia ini kalau misalnya dia balik ditangani oleh dinas sosial dari pemerintah Taiwan, mungkin dia bisa dimasukin ke panti jompo ya, mungkin karena usianya udah nih. Panti jompo dan haknya dia diberikan pemerintah, subsidi akan diberikan langsung kepada pihak panti jompo. Cuma sampean gak tega ya? Gak tega ya. Dan dia kayaknya udah nyaman sih di sini kayak tadi. Soalnya kamu ngerti dia mau apa gitu. Iya. Kayak tadi dia pegang kue aja guys ya. Dilempar nih kasih ke dia, disuruh buka dia tahu. Dikasih makan gitu. Siwat sini bawah. Dia bisa denger nggak sih? Tapi dia nggak ngerti gue ngomong apa ya. Kayak dia begini, istilahnya, kamu sudah pernah belum mencoba menghubungin ibunya atau kakaknya? Udah. Bagaimana tanggapannya? Ya kalau dulu masih dilihat, biarpun itu masih dilihat. Setelah kesininya, enggak. Di blok kamu ya? Mungkin ya? Mungkin. Dari aplikasi? Kalau dari WA, ketahuan kan kalau WA, kalau lain nggak tahu saya di blok atau tidak kan? Tapi nggak dibaca? Nggak dibaca. Ya Allah, dibuang ini mah fix gitu ya, kan, nggak diurusin, nggak di. Inilah Mbak Siti keren banget nih Mbak Siti. Ya kita tahu lah ngelihat tadi usahanya gitu kan. Yang aku kebayang yang memang usahanya udah diimpikan gitu, ditabung gitu kan dari duit hasil kerjanya, dimana nanti begitu beres pulang mau bikin usaha gitu kan. Iya iya. Tapi siapa sangka gitu memang dapat rezeki tambahan gitu pada saat pulang. Kita nganggapnya bukan mendapat rezeki tambahan gitu. Tanggung jawab lah, tanggung jawab lebih ya. Mbak Imong nih harusnya cocok kesini bantuin gitu. Iya iya iya. Gitu. Bukan darah dagingnya, bukan anak kandung. Ketemu berarti pas umur, kalau dia 6 tahun di sana, sekarang 26 umur 20-an gitu kan. Ya dan, mungkin berawal dari ini Mbak Sitinya berawal dari rasa apa ya, kasihan ngelihat dia diperlakukan kayak gitu. Gak adil gitu sama nyokapnya, kakaknya, bokapnya ya taruhlah udah tua gitu kan. Jadi akhirnya timbul rasa sayang gitu yang akhirnya dibawa pun itu loh ya pengorbanan Mbak Siti ini. Respect. Yuk Brownies Trans TV undang. FYP Trans 7 undang nih gitu kan. Biar ada tambahan pemasukan seenggaknya gitu. Iya. Siapa tahu juga ke expose, aduh gimana ya, pemerintah kita nggak bisa bantu juga sih ya.
Karena gini Mang, posisi apalagi kan katanya jauh dari kota ya. Terus usahanya kayak gitu. Aku tahu karena tanteku ya Mamang tahu lah tanteku di Jember kan. Yang itu desa jauh dari kota gitu kan. Kebayang. Itu bukan yang beli langsung bayar. Iya, mending kalau kayak gitu masih ya oke lah, pemasukannya masih lumayan lancar gitu. Orang-orang pada ngutang itu masalahnya. Orang pada utang dulu ya, kasbon dulu ya gitu masalahnya tuh. Aduh, ya gimana nih Santuy People? Alvia tahu info ini nggak, info lebih detailnya gitu. Kan Santuy People banyak juga yang memang apa ya, TKW gitu kan. Kita respect, kita angkat. Aduh, bingung juga aku Nyo. Langsung ke Super Tank apa kasih intermezzo dulu ya Nyo ya, buat nge-refreshin sekali. Intermezzo dulu kan ya. Ya pokoknya buat Mbak Siti semangat terus, gimana ya Mas Uya gitu. Pokoknya siapapun, entah ada nama-nama besar artis yang mungkin bisa membantu, gede loh itu 3 juta sebulan loh. Belum sama anak-anak yang lain, 3 juta tuh buat dia doang gitu, gede loh itu. Kasian gitu kalau aku mikirnya kalau sampai benar-benar kekuras juga tabungannya plus. Aduh Mbak Siti semangat terus. Atau enggak ada orang Taiwan yang bisa bahasa Indonesia gitu ya, yang apa emang orang Taiwan gitu Mang. Jadi kayak bisa memperjuangkan hak-haknya nggak sih? Iya. Jadi kayak bisa disalurkan dari dia. Dari si pemerintahnya jadi ngalir ke dia aja gitu, direct langsung gitu. Kan selama ini ngalirnya ke nyokapnya udah nggak dialir ke dia, jadi nyangkut di nyokapnya gitu, pakai buat poya-poya. Iya, kita nggak tahu kan. Main judi kali ya, nggak ngerti lah, pusing. Intermezzo aja Nyo langsung. Nyo. Intermezzonya kita bikin yang berharu-haru aja ya ini. Ini dari bapak yang walaupun udah tua dia tetap semangat giat bekerja. Ceki People. Play. Lah, masukin apa ya itu di pasar lama 2 goceng? 2 goceng. Siapa bilang kagak bisa? Masuk benang sudah nggak susah. Ada alatnya 2 goceng. Udah mau mertua anjay. Lah, masukin. Kayaknya aku butuh deh gitu. Walaupun aku masukin benang ya pakai trik kertas gitu. Tapi kayaknya ini lucu banget, anjay. Tapi di balik itu bapaknya udah tua, udah sepuh gitu. Tapi masih semangat dagang gitu. Enggak yang minta-minta gitu. Betul. Apa ya itu di pasar lama 2 goceng? Dan dia berarti masih update yo. Siapa bilang kagak bisa? Masuk benang sudah nggak susah. Ada alatnya 2 goceng. Udah mau mertua anjay. Ya cuman walaupun referensi lagunya tetap lagu jadul gitu. Iya. Semua bisa bilang sayang yang gitu. Aku juga nggak tahu lagunya malah. Aduh tolonglah, respect Bapak, respect. Ini di daerah mana sih? Lewat Jakarta Barat mah kita beli kali. Oh Tangerang City, Pasar Lama. Si Bapak aja Slebeo. Sehat-sehat terus Pak, semoga rezekinya diluaskan. Mantap. Sekarang kita meluncur ke Saya Tank tuh. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Ya. Opening itu Super Thanks dulu. Layar memang sudah bener. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita, dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomik-komik, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Yongs, langsung aja yang pertama ada dari Alvia Gata, Nabi Really Queen. Terima kasih. Diwakilin Koko kecil ya gitu kan. Disambut sama Tuan Nugroho. Malam Mbak Alvia Gata dan Koko kecil numpang lapaknya untuk berkomentar. Sungguh di luar dugaan nih para kepala desa mau glowing malah pakai uang negara. Sungguh blok to the blok. Alita Hair kocak deh lu katanya Maya. Satu lagi nih Nyomang, tolong bilangnya sama yang namanya Elsa Nadia Putri. Tolong jangan playing victim ya. Dan jangan lupa ya untuk bayar hutang dulu nih. Dasar nih dibalikin dan dibantuin malah begini balasannya. Siapa itu dibaikin, dia? Dibaikin. Salam sehat ya buat Mbak Alvia Agatha, Koko kecil, Nyomang dan para Santuy People yang always in here. Elsa Nadia Putri, hey bayar utang Anda ke Tuan Nugroho. Tolonglah. Riki Abdurrahman, cocok nih Pak RT jadi gubernur, Alita Hair jadi wakil. Yang kedua kita sambut dari kakak Usi Ambon. Hai Nyomang, apa kabar? Semoga Baik. sehat selalu ya. Yes. Hari ini aku bahagia sekali, anakku Karena lulus SMA lanjut ke college college katanya. Sedangkan yang nomor 3 masuk ke SMP. Doakan semoga Ian dan Rian menjadi anak yang sukses ya Nyomang. San Francisco, California, nyimak hadir. Mantap. Kakak Usi,
yang satu SMA ke kuliah, yang satu masuk SMP. Kalau di mari mah udah pusing sama biaya. Yang satu naik, itu naik juga pusing sama biaya. Beda 3 tahun ya? Iya gitu. Tapi selamat buat Ian dan Rian. Semoga menjadi anak sukses dan membanggakan orang tuanya gitu. Dan ini ada juga dari Tinas Live. Hadir, saya sih lebih setuju Aldi Taher yang menang biar sekalian jadi pelawak wakil rakyat kita. Semoga tidak korupsi ya. Salam santuy. Mamet Abdul Grape. Saya juga dukung Aldi Taher, lebih jujur katanya. Mamet udah ini sama Mamet dua ngobrol dialog. Nah, Mayuda Pratama, Assalamualaikum Yombang dan satu people. Terima kasih lah pakai Katina. Absen aja no komen. Lagi liur sakit kepala. Katanya Maya sehat selalu semuanya. Moya Neizen katanya. Hidup Aldi Taher katanya. Dapur Mang Upe, makasih Katina lapaknya. Bang Aldi Taher, goks banget lu tong katanya. Calvin Syuhada, warga Bogor dukung Akang Aldi Taher. Ayo sia anjir. Ini kita harusnya dibayar sama Aldi Taher ini. Enggak, kita bantu aja. Terserah Aldi Taher mau jadi apa terserah. Yang jelas jangan korupsi, pusing. Soalnya kata Pak Mahfud kan balik lagi. Kalau nggak ada korupsi itu satu kepala warga negara kebagian 20 juta sebulan. Iya. Tapi sayangnya ada korupsi. Iya. Dan habis. Dan siap Mamang mau disiksa nih sepertinya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.